Bagaimana bisa lelaki yang rajin sholat dan mengaji malah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, bahkan berselingkuh di kamar istrinya sendiri. Namun kisah ini adalah kisah nyata. Ya, hal itu bermula ketika wanita yang bernama Nisa ini sedang parkir mobil, namun dihalangi oleh mobil lain yang juga ingin parkir di sana. Saat itu Nisa turun dari mobil, begitupun pria itu. Ternyata pria itu adalah Aris. Nisa tak terima saat itu, namun Aris berkata kalau itu parkiran dosen. Nisa pun tak keenakan karena ia mahasiswa di kampus yang terletak di kota Semarang itu. Sedangkan Aris adalah dosen pengganti di kampus Nisa. Namun Aris tak menjadikan masalah dan menyuruh Nisa parkir saja di sana. Hingga terlihat saat di kelas Nisa sangat terkejut karena dosen yang mengajar di kelasnya adalah pria yang bertemu dengannya di tempat parkir tadi. Ya, Aris ini dosen sosiologi pengganti yang berprestasi ditambah wajahnya yang tampan sehingga Aris menjadi dosen favorit di kampus itu. Hingga Manda sahabat Nisa pun terus memuji dosen Aris. Namun Nisa ini malah sangat malu dan takut jika dosen Aris memarahinya atau membuat nilainya menjadi kecil karena perbuatannya di parkiran tadi. Karena ketakutan itu, akhirnya Nisa yang ditemani Manda berusaha menemui Aris setelah kelas selesai. Saat itu Nisa meminta maaf kepada Aris tentang kejadian di parkiran tadi. Aris tak mempermasalahkan itu dan disitulah Aris baru tahu nama Nisa. Ternyata alam merestui pertemuan mereka. Keesokannya mereka kembali tak sengaja bertemu lagi, yang dimana Aris membantu membawakan buku Nisa yang terjatuh dan Aris juga memayungi Nisa yang terlihat sedang kehujanan. Ya, Aris sangat perhatian kepada Nisa. Disinilah mulai muncul perasaan cinta di antara mereka hingga mereka memutuskan berpacaran. Bahkan terlihat Aris memberanikan diri untuk mendatangi rumah Nisa yang berada di kota Salatiga. Ketika sampai, Aris disambut oleh adik Nisa yang bernama Rani. Rani sudah sedikit tahu tentang Aris dari Nisa kakaknya. Rani sangat senang dengan kedatangan Aris. Saat itu Aris disajikan kue oleh Nisa. Karena kue itu sangat enak bagi Aris, jadi Aris menyarankan Nisa agar bisa membuat usaha toko kue. Hingga terlihat perkenalan Aris dengan keluarga Nisa semakin dekat. Saat itu terlihat ibu Nisa pun berkata kalau Rani adalah anak yang manja, berbeda dengan Nisa yang mandiri. Karena Rani ditinggalkan almarhum ayahnya sejak umur 5 tahun. Aris tentu sangat memaklumi hal itu dan akan menyayangi Rani seperti adik kandungnya sendiri. Setelah beberapa tahun mereka pacaran, terlihat akhirnya Aris memutuskan untuk menikahi Nisa. Pernikahan itu sangat hikmat dan bahagia. Ibu Nisa pun berpesan agar Aris bisa menjaga Nisa dengan baik karena Nisa akan tinggal di kota Semarang bersama Aris. Hingga terlihat beberapa tahun kemudian Nisa dan Aris sudah memiliki satu anak perempuan bernama Raya yang masih duduk di bangku TK. Mereka hidup sangat bahagia dan saat itu Aris adalah pria yang soleh. Hingga terlihat Nisa mendapat telepon dari ibunya kalau Rani akan berkuliah di kota Semarang. Namun ibu Nisa khawatir jika Rani harus ngekos sendirian di kota Semarang. Jadi ibu Rani meminta agar Rani bisa tinggal bersama dengan Nisa di rumah Nisa. Nisa belum mengiyakan saat itu karena akan menanyakan hal itu kepada Aris suaminya. Benar saja sebelum tidur Nisa benar-benar meminta izin kepada Aris agar Rani bisa tinggal bersama mereka. Saat itu Aris berkata bahwa hal itu bukan jadi masalah karena Rani sudah seperti adik kandung Aris sendiri. Nisa pun senang mendengar hal itu. Hingga terlihat Rani pun sudah sampai di rumah Nisa. Rani benar-benar senang karena kamarnya sangat bagus di rumah Nisa. Dan terlihat saat itu Nisa ini menjadi pengusaha toko kue. Ya, kepandaiannya memasak kue benar-benar membuahkan hasil. Namun karena hal ini membuat Nisa menjadi lebih sibuk. Hingga terlihat suatu malam Aris ini ke dapur ingin minum. Tetapi ternyata hal itu bersamaan dengan Rani yang keluar dari kamar menggunakan pakaian yang agak terbuka. Aris tentu terkejut melihat hal itu. Begitupun Rani yang tak keenakan dan langsung masuk ke kamarnya. Namun hal itu tak terlalu menjadi pikiran bagi mereka. Ternyata terlihat di kampus Rani ini baru tahu dari teman kelasnya kalau Aris kakak iparnya adalah dosen favorit di kampus itu karena kecerdasan dan ketampanannya. Dan tak lama ada mahasiswa senior bernama Ian. Ian ini tak sopan merangkul teman Rani. Rani berusaha membela temannya dan akan memviralkan Ian jika berani melakukan hal tak sopan itu lagi. Dan hal itu membuat Ian dendam dengan Rani. Ternyata keributan itu diketahui oleh Aris dari kejauhan. Benar saja terlihat ketika mereka sedang makan malam, Aris menanyakan kejadian di kampus tadi kepada Rani. Rani pun menceritakan semuanya. Dan di sini Aris berkata, Rani lapor saja ke Aris jika Ian kembali berulah. Disinilah Rani mulai tumbuh rasa kagum kepada Aris yang sangat perhatian. Karena serumah, kejadian tak mengenakan terjadi lagi. Ketika Rani mandi, shower di kamarnya tiba-tiba mampet. Karena Rani belum berbilas, akhirnya Rani pergi ke kamar mandi Raya keponakannya. Dan saat itu juga Aris baru sampai di rumah sambil menggendong Raya yang sedang tertidur. Aris pun masuk ke kamar Raya untuk menidurkan Raya. Dan betapa kagetnya Aris ketika melihat Rani yang keluar dari kamar mandi Raya dengan hanya menggunakan handuk. Wah, gimana kelanjutannya? Wanita ini tidak sadar ia hanya memakai handuk di depan kakak iparnya sendiri. Aris sangat terkejut melihat Rani adik iparnya saat itu. Begitupun Rani yang terkejut sampai handuknya hampir lepas. Setelah itu Rani langsung cepat pergi dari kamar keponakannya itu. Ya, semua kejadian itu tak sengaja terjadi karena Rani yang berbilas di kamar mandi Raya karena keran air kamar mandi Rani sedang rusak. Rani yang sudah di kamarnya ini menguping pembicaraan Aris dengan Nisa kakaknya yang baru pulang dari kerja. Ya, saat itu Aris tak bercerita tentang Rani dengan Nisa. Namun Nisa bertanya, "Kembok, kemana Rani?"
Rani. Mbok berkata Rani ada di kamarnya. Mendengar itu Rani langsung cepat mengganti bajunya. Nisa akhirnya masuk ke kamar Rani dan Rani langsung bercerita ke Nisa kakaknya kalau shower kamar mandinya rusak. Hingga terlihat ternyata setelah kejadian di kamar Raya tadi, Rani maupun Aris menjadi gelisah, tak enak dan kepikiran. Keesokannya terlihat Rani ini sedang berada di perpustakaan kampus. Ketika Rani sedang memilih buku, tiba-tiba lampu di perpustakaan itu padam. Rani menjadi terkejut. Ternyata di sisi lain ada orang yang diam-diam mengintai Rani. Ternyata bersamaan itu Aris ini juga menuju ke perpustakaan. Ketika sampai, Aris terkejut mendengar suara teriakan dari dalam perpustakaan. Ternyata terlihat ada Ian yang ingin balas dendam dengan menodai Rani saat itu. Namun untungnya Aris tidak terlambat datang dan langsung memberikan pelajaran kepada Ian. Rani saat itu mengambil kesempatan untuk kabur melarikan diri karena ketakutan. Namun Aris berusaha mengejar dan menenangkan Rani saat itu. Rani yang terjatuh ini langsung diajak Aris untuk naik ke mobilnya saja agar pulang bersama Aris. Terlihat di dalam mobil Rani masih cemas ketakutan. Melihat itu jiwa perhatian Aris muncul dan langsung memeluk menenangkan Rani. Namun saat itu malah hal buruk tak sengaja terjadi. Bibir Aris melakukan hal haram. Saat itu Rani pun merasa tak keenakan. Karena kejadian itu saat di perjalanan Rani hanya diam saja. Namun Aris berusaha tetap menenangkan Rani saat itu. Hingga terlihat mereka pun sampai di rumah. Ternyata Nisa sudah menunggu kepulangan Rani dan suaminya. Namun saat itu Aris berkata Aris akan menjelaskan semuanya kepada Nisa nanti malam apa yang terjadi dengan Rani di kampus. Ternyata esoknya Aris sudah mengadukan kelakuan Ian kepada pimpinan kampus. Dan akhirnya Ian berhasil dikeluarkan dari kampus lalu dilaporkan ke pihak kepolisian. Hingga terlihat keesokannya ternyata Aris ini yang memperbaiki keran shower Rani yang rusak. Dan saat itu Mbok izin ke Aris untuk pergi ke pasar. Ternyata bersamaan dengan Mbok yang akan pergi ke pasar, Rani ini pulang. Ya saat itu tidak ada siapa-siapa di rumah kecuali Aris dan Rani. Nisa sedang bekerja. Terlihat Rani yang mengetahui Aris terkena semburan air karena keran yang bocor. Rani mendekat ingin membantu. Namun bukannya stop, air itu malah membasahi tubuh mereka berdua. Namun saat itu Aris berhasil membuat air itu berhenti. Dan ketika mereka sedang bercanda, Rani malah kepleset membuat Aris menangkap tubuh Rani saat itu. Bukannya mereka langsung pergi keluar, mereka malah melakukan hal terlarang di dalam kamar mandi itu. Wanita ini tega melakukan perselingkuhan dengan kakak iparnya sendiri di kamar mandi. Dan ini adalah kisah nyata. Ya Aris pun saat itu tega mengkhianati istrinya yang padahal keluarga kecilnya sangat bahagia. Entah setan apa yang merasuki mereka sehingga mereka membiarkan hal terlarang itu terjadi begitu saja. Namun semua ini tentu akan jadi malapetaka di kehidupan mereka. Terlihat malamnya Aris, Nisa, Rani dan Raya sedang makan malam. Saat itu semua nampak baik-baik saja seolah tak terjadi apa-apa dengan Rani dan Aris. Tetapi Rani saat itu terus memandangi Aris dengan penuh tanda tanya. Hingga keesokannya terlihat karena Nisa ini sedang berusaha mengembangkan usaha toko kuenya, Nisa menjadi sibuk bekerja. Bahkan saat itu toko kue Nisa kedatangan sahabatnya yaitu Manda. Manda datang bersama tantenya yang bernama Tante Esti. Ternyata karena kue Nisa sangat enak, Tante Esti mengajak Nisa untuk bekerja sama dan membangun cabang di kota Jogja. Dan kebetulan Manda punya rumah kosong di Jogja. Manda menawarkan rumah kosongnya kepada Nisa untuk dibuatkan toko kue. Nisa belum mengiyakan karena harus izin dulu dengan Aris suaminya. Sedangkan Aris dan Rani ini di hari itu ternyata bertemu di kampus dan Aris mengajak Rani pulang bersama. Namun bukannya pulang ke rumah, Aris malah berhenti di parkiran sebuah hotel. Rani bingung mengapa mereka di sana. Aris pun berkata kalau Rani tidak mau, Aris akan mengajaknya pulang. Mbak Gayung bersambut, ternyata Rani ini mau diajak Aris check-in hotel. Sungguh tega mereka berdua di saat Nisa sedang sibuk mengembangkan bisnis, mereka malah mengembangkan maksiat. Benar saja Aris pun check-in hotel dengan menggunakan masker dan kacamata agar orang di sana tidak ada yang mengenali Aris. Karena Aris ini seorang dosen yang mengajar banyak mahasiswa yang kemungkinan besar banyak orang yang mengenalinya. Ya saat itu Aris tidak langsung masuk berdua dengan Rani. Aris menyuruh Rani untuk masuk ke kamar hotel duluan yang telah Aris pesan. Sungguh tak patut dicontoh. Terlihat Aris pun mulai masuk lift hotel. Saat itu Aris sama sekali tak merasa berdosa, padahal di dekatnya ada seorang ustadz. Ya karena nafsu yang sudah mengendalikan Aris, Aris benar-benar nekat melakukan perzinahan dengan adik iparnya sendiri dan Rani pun tak ada penolakan saat itu. Hingga terlihat malamnya Aris dan Nisa kembali bertemu. Semua tampak biasa saja, tak ada yang dicurigai Nisa dari Aris. Apalagi saat itu Nisa sedang sangat fokus dengan usaha toko kue yang sedang ia bangun. Saat itu Nisa meminta pendapat Aris tentang kerja sama Tante Esti. Nisa tidak mungkin pergi pulang tiap hari dari Yogyakarta ke Semarang, apalagi saat itu sudah menuju bulan Ramadan. Nisa takut tidak ada yang mengurus Aris dan Raya. Namun Aris berkata di rumah ada Mbok dan Rani yang bisa membantu pekerjaan rumah. Melihat Aris yang romantis dengan Nisa, ternyata dari kejauhan Rani ini cemburu. Hingga beberapa hari kemudian terlihat karena sudah mendapat izin dari Aris, akhirnya Nisa benar-benar pergi ke Yogyakarta selama beberapa hari. Dan tentu kepergian Nisa saat itu menjadi kesempatan emas bagi Aris untuk kembali melakukan perselingkuhan dengan Rani, adik iparnya sendiri. Benar saja terlihat Aris melakukan perselingkuhan itu di kamar Rani. Hingga terlihat Nisa pulang dan semua tampak baik-baik saja. Dan ketika Nisa pergi lagi ke Jogja,
saja, Aris dan Rani kembali melakukan perselingkuhan bahkan di waktu sahur ketika bulan Ramadan. Maksiat itu juga tega mereka lakukan di kamar Aris dan Nisa. Dan bahkan saat itu Rani ini mengubah namanya di ponsel Aris dengan nama Pak Junaidi. Ya, Rani ternyata sangat menikmati perselingkuhan itu. Namun di saat mereka sedang asyik berselingkuh, Nisa tiba-tiba pulang ke rumah tanpa mengabarkan Aris. Wanita ini nekat berselingkuh dengan kakak iparnya bahkan di saat bulan suci Ramadan. Sungguh tak patut dicontoh. Rani ini juga sangat menikmati perselingkuhannya di kamar Nisa, kakak kandungnya sendiri. Namun ternyata malam itu Nisa tiba-tiba pulang ke rumah tanpa mengabarkan Aris suaminya. Ternyata ketika masuk rumah, Nisa tak langsung masuk ke kamarnya. Ia memeriksa Raya putrinya terlebih dahulu. Setelah memastikan Raya sudah tidur, Nisa langsung masuk ke kamarnya. Saat itu Aris pura-pura tidur dan ternyata Rani sembunyi di bawah kasur dan Rani langsung cepat keluar ketika Nisa sedang lengah. Dan saat itu Nisa belum ada curiga apapun dengan Aris dan Rani. Hingga terlihat Lebaran telah tiba. Mereka semua merayakan Lebaran di rumah ibu Nisa di kota Salatiga. Di sana mereka masih bahagia dan baik-baik saja. Namun feeling seorang ibu memang sangat kuat. Saat itu ibu Nisa dan Rani melihat ada yang beda dengan Rani. Karena Rani yang diam-diam memandangi Aris dengan penuh cinta. Hingga akhirnya ketika mereka pamit pulang, ibu Nisa dan Rani ini langsung mengingatkan Rani untuk jangan macam-macam dan harus jaga sikap di rumah Nisa kakaknya. Rani saat itu tentu mengiyakan perkataan ibunya. Namun perselingkuhan itu terus berjalan. Lihat saja Aris kembali melakukan perselingkuhan di hotel dengan Rani. Dan saat video call, Aris beralasan ke Nisa jika ia sedang seminar di hotel dengan Pak Junaidi. Nisa percaya begitu saja. Padahal sebenarnya nama kontak Pak Junaidi 2 adalah nomor Rani. Ternyata terlihat sorenya Pak Junaidi ini mendatangi toko kue Nisa dan di sana bertemu dengan Nisa. Nisa berkata, "Pak Junaidi, apakah sudah selesai seminar dengan Mas Aris di hotel?" Pak Junaidi terkejut saat itu. Namun karena Pak Junaidi tahu Aris berbohong, jadi Pak Junaidi berkata kalau memang ada seminar di hotel bersama Aris. Tapi Pak Junaidi tidak datang karena ada pekerjaan lain. Karena hal itu ketika di rumah Nisa pun bertanya dengan Aris. Aris pun langsung bisa menjawab kalau Pak Junaidi memang tidak datang dan Aris kesal menunggu kedatangan Pak Junaidi yang sangat lama. Aris pun langsung izin dengan istrinya untuk masuk ke kamar. Namun feeling istri sangatlah kuat. Saat itu Nisa mulai merasa aneh dengan sikap Aris. Ternyata petunjuk untuk Nisa mulai berdatangan. Terlihat Raya sedang main game di HP Aris. Ternyata ada Rani yang menelpon dengan nama kontak Pak Junaidi. Namun ketika diangkat Raya, suaranya adalah suara wanita. Mendengar Raya yang mengangkat telepon, Rani langsung cemas dan mematikan telepon itu. Saat itu Aris tidak tahu kalau Raya mengangkat telepon dari Rani. Dan malamnya Raya yang sudah bisa membaca ini bercerita ke ibunya kalau Pak Junaidi teman ayahnya suaranya di telepon seperti wanita. Mendengar cerita itu, Aris langsung berkata kalau itu mungkin suara orang lain karena posisi Raya tadi lagi di pinggir jalan. Namun Nisa yang mengetahui hal itu semakin curiga dengan suaminya. Hingga terlihat ternyata Nisa ini curhat tentang kecurigaannya dengan Aris kepada Manda. Manda pun langsung menyarankan Nisa untuk memeriksa HP Aris. Mungkin saja di sana Nisa menemukan bukti. Namun terlihat ketika Nisa diam-diam memeriksa HP Aris, Nisa tak menemukan bukti perselingkuhan itu. Hingga keesokannya Nisa ini sarapan di kantin di kampus dengan Aris. Tiba-tiba Aris mendapat telepon dari Pak Junaidi yang sebenarnya Rani. Aris tentu mematikan telepon itu. Namun ternyata di depan mereka ada Pak Junaidi di sana. Aris cemas dan langsung menegur Pak Junaidi jika tidak usah menelpon kalau lagi dekat. Saat itu Pak Junaidi paham bahwa Aris bohong lagi dengan istrinya. Nisa pun semakin curiga. Dan benar saja ketika Nisa sudah pergi bekerja, Pak Junaidi baru tahu kalau Aris selingkuh dengan Rani, adik iparnya sendiri. Saat itu pun ternyata Rani ini sudah merasa ia hanya sebagai pelampiasan bagi Aris. Namun Aris berkata kalau Rani sudah memberi warna dalam hidup Aris. Hal itu membuat Rani luluh lagi. Hingga terlihat keesokannya Aris ini meminta Nisa merapikan kopernya karena Aris akan menginap di hotel untuk meeting dengan Pak Junaidi dan teman kantor. Saat itu Nisa semakin curiga dan benar saja Nisa berusaha memergoki Aris di hotel. Namun saat itu Aris ada di lobi hotel dan menegur Nisa. Saat itu pun ada Pak Junaidi di sana. Ya, ternyata saat itu memang ada meeting dengan Pak Junaidi dan teman kantor. Dan Aris ini tak jadi menginap karena urusan sudah selesai. Dan ternyata Aris ini naik jabatan di kampus itu. Dan Aris kembali berbohong dengan berkata bahwa selama ini ia sibuk untuk mengurus naik jabatan itu. Hal inilah yang membuat Nisa akhirnya percaya dan meminta maaf kepada Aris kalau Nisa selama ini pernah curiga. Dan ternyata yang memberi ide Aris memaksa mengajak Pak Junaidi meeting di hotel adalah Rani. Ya, Rani berkata jika sudah satu kali dibuktikan maka kedepannya Nisa akan percaya. Ternyata sebelumnya Nisa ini sempat bercerita ke Rani kalau ia curiga Aris selingkuh. Sungguh tega Rani ini terhadap kakak kandungnya sendiri. Hingga terlihat di kampus ternyata Pak Junaidi menasehati Aris. Pak Junaidi berkata kalau kebohongan tidak berdiri sendiri, pasti membawa banyak teman. Teman-temannya itu adalah kehancuran, kekacauan, bahkan maut. Jadi jangan sampai ipar membawa maut. Aris langsung tertegun mendengar hal itu. Dan benar saja kebohongan Aris akan segera terbongkar. Terlihat Nisa sedang di perjalanan ingin menjemput Raya putrinya di sekolah. Namun karena macet, Nisa akan sangat terlambat. Akhirnya Nisa meminta bantuan Aris untuk menjemput Raya. Namun saat itu Aris tak mengangkat telepon Nisa. Nisa pun menelpon Rani dan ternyata diangkat. Ya, Nisa meminta Rani
Rani untuk menyuruh Aris mengangkat telepon penting dari Nisa kalau Rani bertemu Aris di kampus. Padahal Aris dan Rani ini sedang asik di hotel. Namun Rani tetap menyuruh Aris menghubungi Nisa saat itu. Dan ketika ditelepon, Aris pun mengiyakan permintaan Nisa agar Aris bisa menjemput Raya saat itu. Namun takdir berkata saat itu Aris salah pencet tombol HP sehingga teleponnya dengan Nisa masih terhubung dan percakapan mesra antara Rani dan Aris didengar oleh Nisa. Wanita ini sangat terkejut mendengar secara langsung suaminya sedang berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Ya, Nisa ini benar-benar tak menyangka Aris suaminya tega mengkhianatinya dan perselingkuhan itu Aris lakukan dengan Rani, adik kandung Nisa yang selama ini Aris sudah anggap seperti adik kandung Aris sendiri. Nisa menangis sejadi-jadinya menahan sakit di dada atas apa yang sudah mereka perbuat. Hingga terlihat Aris pun pulang ke rumah. Ya, saat itu Aris disambut dengan Nisa yang penuh murka. Nisa pun bertanya mengapa Aris tega melakukan itu semua. Aris saat itu kebingungan. Namun Nisa langsung mengungkapkan segala rasa sakit di hatinya bahwa Nisa sudah punya bukti perselingkuhan yang Aris lakukan dengan Rani. Ya, percakapan Aris dan Nisa lewat telepon itu ternyata Nisa rekam sebagai alat bukti. Aris masih tak mengaku saat itu. Namun Nisa benar-benar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau itu memang Aris dan Rani. Nisa saat itu marah melampiaskan semua kekesalannya dengan barang-barang yang ia buat jadi hancur berantakan. Namun parahnya kehancuran barang itu tak melebihi parahnya kehancuran hati Nisa saat itu. Bahkan saat itu kaki Nisa sampai terluka terkena pecahan barang. Saat itu Nisa pun masuk ke kamarnya dan takdir berkata Nisa menemukan gelang Rani ada di kamarnya. Hal itu benar-benar membuat Nisa semakin hancur. Betapa teganya Aris dan Rani melakukan perselingkuhan itu di kamar Nisa. Saat itu emosi Nisa sudah tidak bisa dibendung lagi. Aris pun kesulitan menghentikan Nisa saat itu dan akhirnya Nisa pun pergi keluar. Aris terlihat menangis sejadi-jadinya menyesali segala perbuatannya. Hingga terlihat Nisa pun menceritakan hal itu kepada Manda dan Manda menyuruh Nisa untuk menenangkan diri dulu di rumah ibunya. Akhirnya terlihat Nisa pulang ke rumah ibunya di kota Salatiga. Ternyata di sana sudah ada Rani. Saat itu Rani cemas ketakutan. Nisa pun tanpa pikir panjang langsung meluapkan emosinya kepada Rani. Mengapa Rani sampai tega melakukan itu semua kepada kakak kandungnya sendiri? Saat itu Rani ini malah berani membantah Nisa. Ibu mereka yang menyaksikan itu tentu langsung menangis sedih dan terkejut. Saat itu ibu mereka pun menyalahkan Rani yang tega melakukan itu semua. Namun bukannya sadar, Rani ini malah menyalahkan ibunya yang selama ini selalu membela Nisa, tak pernah membela Rani dan selalu membandingkan Rani dengan Nisa. Melihat hal itu, tangan Nisa langsung melayang dan berkata kepada Rani, bisa-bisanya di saat salah Rani malah menyalahkan ibunya. Melihat pertengkaran yang tak kunjung berakhir, akhirnya ibu mereka mengalami pingsan tak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Terlihat ibu Nisa dan Rani sampai kritis di rumah sakit. Di sisi lain ternyata Aris dan Raya menyusul Nisa yang sedang di rumah sakit kota Salatiga. Bersamaan dengan Nisa yang melepaskan cincin pernikahannya, Aris dan Raya datang menghampiri Nisa. Sungguh menyayat hati ketika Nisa melihat lukisan Raya tentang keluarga kecil mereka. Hingga terlihat ibu Nisa dan Rani sudah sadar saat itu dan langsung ingin berbicara kepada Nisa. Ternyata saat itu ibu Nisa dan Rani meminta agar ia bisa tinggal dengan Nisa dan Rani. Ya, secara tidak langsung ibu mereka ingin mereka berdamai dan bersatu kembali. Walau hati Nisa masih sangat hancur, tetapi demi sang ibu ia rela membawa ibunya ke rumahnya bersama dengan Rani. Dan terlihat ketika sudah di rumah, ibu mereka masih berkata kepada Nisa kalau Nisa harus memaklumi Rani karena Rani memang anak yang manja dan kurang sosok kasih sayang almarhum ayahnya. Nisa pun menjadi tersentuh mendengar hal itu. Sedangkan Aris ini ternyata tak terima Nisa yang cuek kepadanya. Namun Nisa berkata kalau bukan karena ibunya, Nisa tak akan lagi mau tinggal bersama Aris. Hingga terlihat ternyata Aris ini sudah sadar dan mengakui kesalahannya lalu bertaubat. Namun takdir berkata saat itu Aris harus merasakan dulu balasan dari perbuatan apa yang sudah ia lakukan. Benar saja terlihat ketika Nisa sedang mengaji sambil mendampingi ibunya, Nisa tiba-tiba heran mendengar Rani mual-mual. Dan ketika dilihat di toilet, iya benar itu Rani. Rani pun langsung pergi. Namun sudah ada Aris di sana yang juga mengetahui hal itu. Saat itu Rani benar-benar kebingungan karena ternyata ia sedang positif hamil anak Aris. Nisa dan Aris yang mengetahui itu benar-benar sangat tak menyangka dan hancur sehancur-hancurnya. Rumah tangga yang tadinya mau dibenahi Aris kini sudah tak bisa lagi dibenahi karena kenyataan pahit itu. Nisa benar-benar sudah tak bisa lagi menerima Aris saat itu. Rani pun berusaha bersujud memohon meminta maaf kepada Nisa kakaknya. Tetapi Nisa berkata, aku sudah merelakan Aris dan Rani bahagia berdua. Ternyata kenyataan pahit itu juga disaksikan oleh ibu mereka. Melihat ada ibu mereka di sana, Rani dan Nisa langsung memeluk ibu mereka. Ini benar-benar sedih dan sangat menyayat hati. Apalagi bagi seorang ibu yang melihat anak-anak tercintanya harus mengalami hal seperti ini. Dan ternyata takdir berkata ibu mereka meninggal dunia saat itu. Sungguh ini benar-benar membuat penderitaan Nisa semakin lengkap. Aris berselingkuh dengan Rani, Rani hamil anak Aris, Raya kehilangan sosok sang ayah di rumahnya, dan Nisa harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Entah hadiah apa yang akan
Nisa dapatkan setelah begitu banyak penderitaan yang ia dapatkan. Hingga terlihat setelah pemakaman ibu mereka selesai dilaksanakan, Nisa pun memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Aris saat itu. Nisa sudah ikhlas melepaskan suaminya, walau Raya putrinya tak mau jauh dari ayahnya. Dan setelah itu ternyata terlihat Aris ini dikeluarkan dari kampus tempat ia bekerja. Aris mengakui segala perbuatannya dan bertaubat. Sedangkan Nisa, ia semakin hari semakin sukses dengan usaha toko kuenya. Ia hati-hati dengan kebohongan karena bisa membawa kehancuran bahkan maut. Dan apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Nantikan film lain